Persiapan penyerahan surat keputusan. Dimohon menempatkan diri Bapak Asriana Suwarminto dan Ibu Solaningsih SE. Selanjutnya mohon berkenan Bupati Gunung Kidul untuk menyerahkan surat keputusan dengan didampingi Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunung Kidul. Tutupan aku. Hadirin yang kami hormati, berikut penyerahan surat keputusan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu tahun 2025 secara simbolis oleh Bupati Gunung Kidul. Baik, kami persilahkan kepada tim media untuk dapat mengambil gambar. Baik, kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu untuk dapat kembali ke tempat duduk. Dan selanjutnya akan kita dengarkan bersama sambutan dan pengarahan Bupati Gunung Kidul. Untuk itu yang terhormat Ibu Endang Sugeti Untariningsih SEMP, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang kita hormati sama-sama seluruh jajaran Kepala UPD, utamanya Pak Kepala BKPPD yang mempunyai gawe di pagi hari ini, juga seluruh OPD pengampu dari para P3K paruh waktu, tidak lupa para penewu dan yang saya cintai dan banggakan, seluruh pegawai paruh waktu P3K. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, karena perkenannya lah kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, panjang umur, dan utamanya diberikan cuaca yang cerah. Ini terima kasih kepada Pak Kabak Protokol yang tadi pagi mendadak minta izin kepada Tuhan untuk diberikan cuaca cerah sejenak, karena sepertinya Pak Kepala BKPPD lupa kalau kita akan berkumpul di sini. Jadi saya telepon Pak Arkam. Pak Arkam, tolong minta inah kepada Tuhan sebentar, kita akan upacara bersama. Nah, alhamdulillah cuacanya cerah. Tepuk tangan untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, selain kita wajib bersyukur untuk ditambah nikmatnya, kita juga bersyukur karena Gunung Kidul diberikan suasana dan keadaan alam yang mendukung untuk para petani kita, untuk kita semua, manakala saudara-saudara kita di Aceh dan Sumatera tertimpa bencana alam yang mana air ini sudah mulai meminta haknya. Jadi kemarin kami diskusi dengan Pak Agus Mantara dan Pak Kepala Dinas Lingkungan Hidup, bahwasanya di saat air kemudian meluap dan banjir, orang bilang bahwa itu bencana, tetapi yang benar adalah air mulai meminta haknya, mulai meminta jalannya kembali. Nah, untuk itu tanpa lelah untuk kita semua mengedukasi, mari kita menjaga alam supaya tetap lestari, menjaga lingkungan dan kebersihan. Juga kita berdoa saudara-saudara kita diberkahi kekuatan lahir batin dan bencana alam untuk bisa diselesaikan dengan baik oleh negara dan kita semua. Dan jika kita punya kelapangan dada dan hati yang baik, untuk kita mau berderma, berdharma, untuk berdonasi buat saudara-saudara kita yang ada di Aceh, Sumatera, dan wilayah lain, karena saya meyakini dengan kita berderma, kita beramal, tidak
tidak akan mengantarkan kita kepada jalan kemiskinan, tetapi kita akan dimuliakan oleh Allah dengan ditambah rezeki kita. Dan untuk rekening donasi, Pemda sudah membuka atas nama Gunung Kidul Peduli maupun PGRI juga membuka. Berikutnya, saya tadi malam membuat banyak catatan untuk pagi hari ini sebagai bekal Bapak Ibu semua nantinya dalam bertugas di OPD dan di dinas masing-masing. Tentu saja ini patut kita syukuri bersama. Paling tidak P3K paruh waktu sudah mempunyai kejelasan dan harapan. Yang kemarin kami lihat berdoa bersama di alun-alun untuk berdoa, untuk memohon kepada pemerintah pusat supaya statusnya segera jelas. Alhamdulillah per hari ini nanti SK akan diterimakan. Walaupun beberapa waktu yang lalu mungkin rekan-rekan melihat ada pembagian SK untuk P3K yang gagal gara-gara balonnya sudah dilepas dulu sebelum dihitung, kan begitu. Jadi nanti silakan untuk diklik, ada bupati yang menahan SK P3K gara-gara balonnya salah dilepas. Nah, ini tuh di Gunung Kidul tidak ada. Berikutnya, untuk saudara-saudara semua bersabar bahwa semua melalui proses. Hal yang besar itu kita mulai dengan hal yang kecil. Seperti halnya saya menjadi Bupati Gunung Kidul itu juga menunggu 26 tahun. Jadi sejak 26 tahun yang lalu di dalam sanubari saya sudah bercita-cita untuk menjadi bupati. Demikian pun Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin dari lubuk hati yang terdalam sudah bercita-cita untuk menjadi ASN. Nah, ini adalah tonggak dan pondasi Bapak Ibu untuk menuju ke sana. Sehingga Bapak Ibu harus menetapkan kesabaran revolusioner. Innallaha ma'as-sabirin, bahwa kita harus sabar. Jangan sampai dalam proses perjuangan nanti karena godaan Bapak Ibu semua kemudian tergoda sehingga apa yang sudah ada di depan mata diambil orang lain. Nah, sehingga sebagai bekal Bapak Ibu nanti berada di OPD, walaupun selama ini pengabdian Bapak Ibu semua sudah lama, ada beberapa hal yang perlu kami ingatkan. Yang pertama, kedisiplinan adalah sebagai fondasi. Yakinlah Bapak Ibu semua, tidak usah Bapak Ibu, anak-anak kita pun jika dari kecil kita terapkan kedisiplinan dan kepatuhan kepada anak-anak kita, yakinlah jalan untuk masa depannya akan mudah dilalui. Pun demikian kita, kedisiplinan adalah fondasi. Sehingga bagaimana komitmen kita semua dalam pengabdian kepada negara dan masyarakat itu diawali dengan disiplin. Disiplin apa saja? Disiplin waktu, disiplin perilaku. Ini hal yang penting dalam kita memberikan pelayanan kepada publik. Karena esensi yang kita lakukan, saya lakukan sebagai bupati, Bapak Ibu lakukan sebagai ASN nantinya adalah melayani masyarakat. Kemudian kedisiplinan bagian dari cerminan integritas dan tanggung jawab ASN. Maka Bapak Ibu semua, saya selalu menyampaikan apa yang disampaikan oleh Bung Karno. Bapak Ibu jangan pernah berhenti untuk bermimpi untuk masa depan bangsa kita yang lebih baik. Jadi bermimpilah Bapak Ibu setinggi langit. Niscaya jika Bapak Ibu jatuh, Bapak Ibu akan jatuh di antara bintang-bintang. Sekarang P3K, Bapak Ibu boleh bermimpi menjadi bupati karena itu adalah jabatan politik. Boleh bermimpi menjadi sekda nantinya, boleh bermimpi menjadi kepala dinas. Jadi bermimpilah setinggi langit. Seandainya Bapak Ibu jatuh, akan jatuh di antara bintang-bintang. Ini pesan dari Bung Karno. Berikutnya, apa yang menjadi tugas Bapak Ibu harus
seiring sejalan dengan program strategisnya Pemda Gunung Kidul, yaitu pamong, ngelayani, dan ngayomi. Hal ini untuk meningkatkan integrasi perencanaan pembangunan, kualitas pelayanan publik, dan penghormatan hak politik warga, serta untuk meningkatkan kepastian hukum. Nah, ini hilang ini catatan saya. Di mana ini tadi? Saya tak boleh nih. Mana agak? Ketiga catatan juga sudah ketemu. Untuk melihat apakah ajudan saya itu mainan handphone atau tidak. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, saya suka ngerjain anak buah saya Bapak Ibu, dari Pak Sekda, Kepala Dinas, Penewu, Kepala Puskesmas, dan para lurah. Ini biasa saya gojeki supaya hidupnya bahagia. Bapak Ibu dan saudara sekalian, nawaitu kita sebagai pelayan masyarakat, tentu kita harus mengorbankan banyak hal. Saya tahu Bapak Ibu tugas dari pagi sampai sore melayani atasan, pimpinan, dan mengayomi dan juga melayani warga masyarakat. Yang paling penting dilakukan adalah mendahulukan kepentingan masyarakat. Jadi walaupun Bapak Ibu bukan politisi, Bapak Ibu adalah pelayan masyarakat, maka mendahulukan kepentingan warga itu adalah sebuah keniscayaan, karena tugas kita adalah pengabdian dan melayani. Sehingga dalam melayani masyarakat kita harus punya disiplin dan integritas yang tinggi, juga empati, responsif, dan memberi teladan. Nah, jadi di OPD kita masing-masing, di Kapanewon atau dimanapun Bapak Ibu ditempatkan, kita harus punya rasa empati. Jadi masyarakat ini kadang tidak peduli apa yang sedang kita alami, bagaimana suasana kebatinan kita, bagaimana kita mungkin suami kita sedang diganggu orang, tagihan di rumah banyak, sehingga suasana hati kita tidak mendukung. Tetapi di depan warga masyarakat kita tetap harus menunjukkan empati, harus tersenyum, harus mau salaman, harus mau menyapa. Nah, inilah kewajiban yang sulit yang saya yakin dengan kita mempunyai keyakinan yang teguh dan niat yang baik dari dalam hati, Tuhan akan memudahkan semua upaya kita. Berikutnya, ini sepertinya sudah dialarm oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kita diberi rintik-rintik. Pelayanan publik yang harus kita lakukan antara lain, kita harus bisa melaksanakan program pembangunan daerah yang adil. Bapak Ibu, adil tidak harus sama. Ini harus kita samakan persepsinya. Jika adil harus sama, berarti kalau kita punya anak, jangan mayungi saya, nanti tak pindah. Ini refleks Bapak Ibu, Bupati ini galak. Jika adil harus sama, berarti kalau Bapak Ibu punya putra yang satu TK, satu SMP, satu SMA, besok hari raya Idul Fitri dan Natal membeli bajunya ukurannya sama. Nah, iki sing SD koyo sakungan Bapak Ibu. Jadi inilah pengertian adil yang tidak harus sama Bapak Ibu. Adil itu disesuaikan dengan porsinya. Nah, ini yang kadang kita debatable. Kok kayak untuk jalan sekian ratus miliar, yang ini hanya untuk rabat beton misalnya. Nah, ini adalah esensi dari sebuah keadilan. Berikutnya, pengabdian dan melayani. Ini berada di dalam zonanya dedication of life-nya Bung Karno. Bung Karno menyampaikan bahwa hanya kebahagiaanku ialah dalam mengabdi kepada Tuhan, kepada tanah air, kepada bangsa. Itulah dedication of life-ku. Jadi kalau Bapak Ibu itu mau mengabdi kepada Tuhan, tidak ada artinya kalau Bapak Ibu tidak mengabdi dulu kepada manusia, kepada tanah air dan bangsa. Percuma kita setiap hari sholat 5 waktu, setiap minggu kita ke gereja, tetapi kita tidak peka melihat saudara kita, warga kita menangis di gubuk-gubuk reot, ada bayi menangis di gubuk-gubuknya orang miskin. Kita diam saja, kita tidak mengabdi kepada mereka.
Maka Bung Karno mengajarkan di dalam dedication of life-nya. Nanti Bapak Ibu boleh browsing. Itu adalah ajaran yang diberikan kepada calon pemimpin. Karena saya yakin kita semua dilahirkan ini untuk menjadi khalifatullah fil ard, menjadi pemimpin di muka bumi. Bapak Ibu, bagi yang laki-laki bisa memimpin rumah tangga di keluarganya, di lingkungannya bisa menjadi ketua RT, ketua Karang Taruna, ketua RW, di dinasnya mungkin menjadi kabid, kabak, kasih dan sebagainya. Nah, ini yang dinamakan pemimpin. Ibu pun juga demikian. Dan tadi disampaikan oleh Pak Kepala Dinas pentingnya budaya satria. Budaya satria adalah peraturan gubernur nomor 19 tahun 2022. Nah, ini perlu untuk kita ingat dan pelajari bersama. Di dalam ayat 1, di dalam budaya satria disampaikan bahwa setiap aparatur penyelenggara pemerintah wajib melaksanakan nilai budaya pemerintahan. Ini yang membuat saya menang debat dengan bupati incumbent, Bapak Ibu. Jadi saya ingat waktu debat di KPU, saya menanyakan tentang budaya satria. Maka ini akan kita jalankan. Berikutnya pada ayat 2, ini ada yang kehujanan nggak ya? Nggak ada ya? Hutan Bu, masuk angin repot. Saya itu sebenarnya pantang mundur. Jadi kalau saya sudah nyetir itu saya tidak mau atret. Kalau barang saya ketinggalan, saya pilih telepon untuk diantar. Karena saya mempunyai insting yang buruk tentang mundur, Bapak Ibu. Jadi ini jalan ke belakang. Bapak Ibu, di dalam ayat 2, dalam pelaksanaan nilai budaya satria, sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, untuk kita semua menjalankan tugas sebagai fungsi dan aparatur penyelenggara pemerintahan dan menjalankan kehidupan bermasyarakat. Nah, di luar Bapak Ibu sebagai ASN, karena saya mendoakan Bapak Ibu semua nanti menjadi ASN loh ini Bapak Ibu. Dan konon katanya doa yang disampaikan saat hujan itu dikabulkan oleh Tuhan. Silahkan browsing di Google masing-masing. Lulusan Muhammadiyah saya Bapak Ibu. Jadi ngon ayat-ayat saya masih ingat. Dan nilai budaya satria untuk kita gunakan sebagai pedoman. Apa sih satria itu? Nah, mungkin karena Bapak Ibu ini P3K paruh waktu yang mungkin belum prajabatan, belum ada pendidikan diklat untuk ASN, mungkin perlu ini kita awali untuk nanti sebagai bekal ke depan. Satria yang pertama adalah selaras. Nanti Bapak Ibu browsing selaras artinya apa. Dan berikutnya hanya berakal budi luhur dan jati diri. Nah, kita itu harus punya akal budi, tetapi akal budinya yang luhur. Ada loh Bapak Ibu akal tapi tidak budi luhur, akal licik, ngapusi ya. Jadi akal itu ada akal budi, ada akal yang licik. Kemudian satria T yang ketiga harus menjadi teladan, contoh, engarso sum tulodo, nengarep menjadi contoh. Bapak Ibu P3K ini saya yakin nek enek wong ewo panjenengan mesti dipunjung, betul atau tidak Bapak Ibu? Bapak Ibu warga masyarakat ini orang ngerti kuwi ki ASN, kuwi P3K atau P3 paruh waktu. Taunya Bapak Ibu pegawai negeri sipil, betul atau tidak? Ora tekon bayare piro, sing penting nek wong ewo panjenengan kon namung tamu jarian nganggo jas dipunjung sumbange akeh dhewe, dikirane padha karo Pak Sekda bayare. Leres napa mboten? Nah, inilah label yang sudah diberikan oleh masyarakat bahwa Bapak Ibu ini ngertine pegawai Pemda, pegawai negeri, orang ngerti bayare iki piro, ngertine iki ibu iki tak aturi sesuk tak nggo gagah-gagah dadi mantan anakku among tamu, kan begitu. Nah, ini berkah buat kita Bapak Ibu. Kadang nek musibah wingi wis nganggo klambi kae, sesuk diundang kae kok ijek iki neh yo kamu kan tuku sing anyar urung bayaran, kan begitu. Itu musibahnya. Tapi ini bagian dari tantangan untuk kita. Kemudian satria R-nya adalah rela melayani. Kalau kita sudah mau untuk berkorban
berkomitmen bersama menjadi abdi negara, maka sesulit apapun, seberat apapun, kita harus punya kerelaan untuk melayani. Makanya dedication of life-nya Bung Karno menyampaikan bahwa hidup kita yang paling membahagiakan itu kalau kita mengabdi kepada manusia, kepada Tuhan, kepada tanah air, dan mengabdi kepada negara kita. Kemudian satria I-nya adalah inovatif. Inovatif itu diantaranya boleh nek wis diundang dadi among tamu nek ngene ade ingi klambi kebayake kuwi jase kuwi sesuk nek wegah dibiji kok iki pegawai negeri klambine kuwi wae inovasine nyilih tuke kancane ora apa-apa kan begitu. Ini inovasi Bapak Ibu. Jadi kita harus punya pikiran kalau saat kita punya tantangan jangan menyerah Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak boleh menyerah sebagai warga Gunung Kidul. Karena apa? Bupatinya sudah mencontohkan saya digembleng ideologinya Bung Karno untuk digembleng hancur lebur bangkit kembali. Tidak pernah punya kata menyerah. Apakah Bupati Gunung Kidul langsung setiap mencalonkan diri jadi? Tidak Bapak Ibu. Nyalon DPRD diawali tahun 2006 2004 saya nyalon kalah di kota Yogyakarta. Kemudian saya tidak patah semangat, saya mencalonkan 2009 saya kalah, tetapi dhuwurku tak goleke dukun lagi sesasi mati Bapak Ibu. Carane men menang di inovasi Bapak Ibu, dijengges dhuwure mati. Bupati iso dijengges wakil bupati loh Bapak Ibu. Pak Joko Parwoto iso golek dukun ini. Kemudian 2014 saya maju di DPRD Gunung Kidul, saya menang. Ning nek wong Kemayu ki ya kaya ngene iki. Baru dilantik 3 bulan saya maju menjadi kepala daerah. Saya menantang ibunda kita, Bupati perempuan hebat pertama Gunung Kidul, Ibu Hajah Badingah. Lagi dilantik telung sasi saya nyalon kepala daerah Bapak Ibu. Berempat, saya, Mbak Badingah, Mas Benyamin, dan Pak Bardiwalang waktu itu. Kami dapat perolehan suara urutan kedua, selisih 20.000 saya dengan Bu Badingah. Saya kalah, dan sebagai anggota DPR kalah mundur itu tidak bisa jadi DPR lagi. Berikutnya 2019 setelah saya kalah maju lagi Bapak Ibu. Saya menjadi ketua DPR 5 tahun, pemegang palu anggaran. Nah, inilah Tuhan kalau mau membuat rencana. Sudah menjadi ketua DPR, kalau bupati, sekda, rapat APD ngamuk rebutan anggaran, zolim Bapak Ibu, pokoknya waktu nuruk keluar. Nyalon lagi 2024 kalah Bapak Ibu. Atas saya ketua DPR nyalon lagi kalah. Itu adalah Satrio Wirang Bapak Ibu. Logikane wis ora bakal wani metu saka omah. Nek ora golek dadung karo blandar Bapak Ibu, kan begitu. Tetapi karena saya anak ideologisnya Bung Karno dan ingin mengedukasi warga masyarakat, maka kita tidak boleh mudah menyerah. Saya beranikan diri, kekalahan itu saya jadikan tempat untuk evaluasi. Kenapa saya kalah? Dan apa penyebabnya? Maka perenungan itulah saya gunakan sebagai modal untuk maju. Apakah publik percaya saat itu? Tidak. Publik diukur dengan survei. Survei saya 2%. Survei saudara saya, Pak Bupati, Mas Sunaryanto, beliau saudara saya, Bapak Ibu, 64% populer. Survei itu ada elektabilitas, ada popularitas. Jadi popularitas itu dikenal, kalau elektabilitas itu disukai, kan begitu. Kemudian profesor, surveinya juga
juga tinggi, kemudian yang lain-lain tinggi, saya 2%. Tidak ada seorang pun yang percaya atasnya nyalon DPRW kalah telung kapanewon kok arep nyalon bupati. Nah, inilah yang kemudian harus menjadi tantangan kita. Partai politik pun nggak akan mau mengusung kita, Bapak Ibu. Tetapi saya yakin jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyatakan kun fayakun, maka yang akan terjadi terjadilah. Disitulah saya kemudian mengeja nama Sunaryanto Orano Kune, Profesor Sutresno Orano Kune, Endah Subektikun, oh modal liane muslaku, kan begitu. Disitulah modal saya berani nyalon, karena nama saya ada kunnya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka saya melawan incumbent jadi. Nah ini cok kudu modal adik gaduk, Bapak Ibu. Jadi jangan mudah menyerah. Aduh kok aku cek P3K karo waktu bayo, kok kayak ini kok prestasi ini kok aku ragu itu. Sering-sering lah untuk merenung. Saya tuh sudah kartu mati hidup lagi. Maka Bapak Ibu yang tidak punya cacat secara politik, tidak punya cacat secara sosial, gunakan momentum ini untuk berbenah dan untuk mengupgrade diri. Mulai pulang nanti bercita-citalah kamar kita kepengen jadi opo. Nah itu kun fayakun tadi. Kun fayakun itu kalau di Satria adalah yakin ini. Jadi Y-nya adalah yakin dan percaya diri. Mental baja muka tembok, Bapak Ibu. Pokoknya yakin. Yang penting yakin. Nah, saya yakin. Ada yang sering membuat status yang penting yakin. Neng biasanya sesok nulis ngono ki malah ora yakin loh, Bapak Ibu. Yang penting yakin gitu. Tapi yakin itu memang harus dipupuk. Dulu anak-anak kita, nenek moyang kita, sebelum ada dokter spesialis anak, kalau ada yang panas demam, dibawa ke tempat dukun, cuma dikasih air, baru sampai depan rumahnya, mari Bapak Ibu. Itu karena yakin. Sekarang dibawa ke tempatnya Mbah Benu misalnya, kita kan pelataran Mbah Benu, dongane Mbah Benu kita nganggo basa Arab, dongane Mbah Dukun nganggo nini among kaki among sing ngomong jiwa ragane sapa. Sakjane dongane ning padha, Bapak Ibu. Nah, inilah yang membuat yakin dan percaya diri ini meloloskan kita dari banyak ujian. Tetapi jangan lupa yang terakhir adalah ahli dan profesional. Nah ini saya walaupun yakin nama saya ada kunnya, nenek saya tidak ahli perang dan profesional, saya kalah. Karena lawan kita incumbent, beliau itu angkatan darat, punya teori perang, merangkak, mengguling, nembak, merangkak, mengguling, nembak, kan gitu. Nah saya harus belajar kapan beliau merangkak saya tembak, beliau guling saya tembak, kan gitu. Baru Melayu saya. Jadi saya ada jurus bernembak Melayu, lah beliau enggak, merangkak guling nembak, merangkak guling nembak. Saya bernembak Melayu, bernembak Melayu. Itu ilmunya Bung Karno dan Jenderal Sudirman. Jadi kalau Bung Karno itu ilmunya berkumpul kita bersatu. Bapak Ibu sekarang ini sedang menjalankan ilmunya Bung Karno. Jenderal Sudirman menyebar, kita menggempur, bergerilya. Maka kenapa ya aku kalah? Oh karena ilmunya yang saya gunakan hanya ilmunya Bung Karno. Kemarin saya tambah ilmunya Jenderal Sudirman. Akhirnya bernembak timnya Pak Sunaryanto Melayu Pak kita. Gula iwan nanti megah-megah nanti ya mau orang ketemu kan gitu. Makanya ada di wilayah kita ini rute-rute pameran lima besar Jenderal Sudirman. Londo nek goleki ora ketemu kan begitu. Berikutnya, jangan lupa Bapak Ibu, kita menjaga pola hidup. Pola hidup yang bagaimana? Yang wajar. Walaupun di TikTok itu sering kita dibuat satir, saya cok ora terima loh. ASN, P3K, digawe satir, wah liwat gaya banget kalau melakukannya bernopo SK kan begitu kan? Tapi nanti pulang Bapak Ibu yang biasa, hindari gaya hidup yang hedonis. Ojo tekne wis ditampa P3K paruh waktu terus pacarnya diputus Bapak Ibu. Terus karo calon mertuane sing semio-mio, wah numpak motor digelayer-gelayer kayak anak aku kampanye PDI kayak brong nang ngarepe karo nggawa seragam P3K kan gitu. Ojo semengit pokoknya. Jadi hindari gaya hidup
hedon yang melemahkan integritas. Mari kita utamakan masa depan dibanding gengsi dan menghindari segala macam bentuk pinjaman. Nah ini yang penting Bapak Ibu. SK-nya nanti ini direktur BDG ada enggak ini kalau BDG dikunci sing rapet ojo nganti entuk utang. Nah ini jangan sampai SK-nya untuk dicarikan pinjaman. Sudahlah, saya itu iso tuku motor, tuku mobil itu dulu dari menabung dulu. Kalau Bapak Ibu tak ceritani yang kenal saya pasti tahu. Saya itu sampai punya anak 2 dan anak saya itu SMP, saya belum punya rumah Bapak Ibu. Padahal saya ini wis jadi anggota dewan. Coba, anak saya sampai SMA dua-duanya, saya tidak membelikan motor mereka Bapak Ibu. Coba, kenapa? 26 duitku tak tabung, tangguh nyalon bupati Bapak Ibu. Jadi cara nyalon bupati sinau dengan saya entek piro. Kan begitu. Nabung sik 26 tahun tak entek ke ludes. Nglawan incumbent ki luar biasa. Marake kire hure Bapak Ibu. Tenan, kamu kok wong kuwi nek ora duwe duit ayu munyuk Bapak Ibu saudara sekalian. Sing lanang yo bagus munyuk. Kuwi nek ora duwe duit wes ora duwe duit, ora duwe ilmu, ora duwe kekuasaan. Waduh, wes buang bres. Sekarang Bapak Ibu gaya jadi P3K punya jabatan, duwe bayar, ayu sisan. Wah, kuwi ora nanging jagat Bapak Ibu. Sing wedok semono uga. Ning nek wis ora duwe gawean, ora duwe duit, ora pinter, wis to. Apik kethek wis dicatok. Maka anak-anak kita jangan sampai seperti itu. Kudu sekolah, pinter, duwe jabatan. Nanti ora ono regane kalau kita nggak jadi apa-apa. Kemudian Bapak Ibu untuk mau hidup sederhana sebagai kekuatan moral. Sederhana itu bukan berarti macak kere loh Bapak Ibu, jangan salah. Jadi kita hidup sederhana nih arak umroh yo iso, arak ngopo-ngopo iso, tapi tidak usah flexing. Masyarakat itu sekarang aduh satirnya minta ampun. Kata kalau sekali diomongkan di medsos itu habislah kita Bapak Ibu. Kalau yang nggak siap mentalnya bisa down. Nah ini yang penting untuk kita. Dan yang penting itu tadi menghindari pinjaman. Kalau perlu P3K paruh waktu ini menjadi gebrakan. Nanti segera membuka rekening di bank daerah kita di BDG. Minimal setiap bulan ini nyelengi orang ketan 30.000, nggak usah 30.000 ditabung Bapak Ibu. Dipaksa diri kita menabung di BDG 30.000 seket syukur 70.000 sebagai pitulungan. Nah 70.000 sekali ngapain dalam setahun itu pintu pengerolas. Nanti BDG diminta untuk memberikan setiap lebaran dalam bentuk uang baru. Langsung saja kontrak dengan BDG. Mbak, saya akan menabung setiap bulan 70.000, kemudian setiap lebaran siapkan uang baru untuk sedekah kita, fitrah. Jaluk sing 20.000, 10.000, 5.000-an dan sebagainya. Ini untuk sedekah. Nah, ini kayaknya penting. Kayaknya sederhana, neng saya yakin sulitnya minta ampun yang namanya menabung Bapak Ibu. Nah, ini kalau perlu perintah per OPD-nya setiap bulan dipotong 70.000 untuk nabung misalnya begitu. Saya pun demikian dengan BDG Bapak Ibu. Jadi saya minta Mbak Suci setiap bulan ada yang saya hitung sekian persen dari pendapatan, kemudian nanti lebaran saya ambil untuk kita berikan sebagai zakat fitrah. Bapak Ibu, di luar setiap bulan kita sudah membayar zakat melalui Basnas, kita sedekah, tapi ada cara menghukum, mendisiplinkan kita dengan itu. Tidak ada teori menabung membuat kita miskin. Itu sudah Bapak Ibu yakini. Berikutnya menjaga pola hidup. Bahwa kalau kita bersyukur akan ditambah nikmatnya. Maka mari
Mari kita bersyukur atas apa yang kita miliki sekecil apapun. Jadi sekarang jabatan ini, kemudian Bapak Ibu sekarang sudah menjalani berapa tahun di UPD, mungkin wingis kebacut, aduh aku ibu kari nyambut gawe tok, spirit nyambut gawe kurang no, mergo bayarku wis entek misalnya. Tapi di ruang-ruang itu Bapak Ibu harus berpikir bagaimana Bapak Ibu juga bisa mempertahankan ekonomi supaya mapan. Di luar Bapak Ibu juga bekerja untuk pemerintah dan masyarakat. Kemudian menumbuhkan empati terhadap sesama yang kekurangan. Tadi sudah saya sampaikan, bersedekah, bersedekah, membantu, menolong. Tidak harus dengan uang, dengan tenaga, dengan pikiran, dengan apa yang bisa kita sampaikan. Itu bagian dari menolong sedekah. Gak akan membuat kita miskin, gak akan membuat kita menderita. Apalagi sekarang ada bencana seperti ini, walaupun wilayah kita juga kadang ada banjir, kadang ada tanah longsor, tapi tidak ada salahnya. Tuhan itu mencatat kebaikan kita. Ada munkar, ada mankir, ada munkar, nakir, roket, atid dan sebagainya Bapak Ibu. Kemudian untuk saling mengingatkan hidup sederhana. Gak usah malu kita itu ke kantor itu bawa bekal makanan. Gak usah malu makanan yang kita makan berbeda dengan yang lain. Membeli sesuai kebutuhan tubuh kita. Liane domangan rempelo, ati, usus, seandainya kalau kita suka makan makanan sehat, jangan kemudian itu dijadikan kaca benggala untuk kita tiru. Karena yang tahu badan kita adalah diri kita. Hidup sehat adalah gaya untuk periode dan tahun ini. Minum tidak pakai gula adalah gaya hidup Bapak Ibu. Nek biyen gaya ngombe nek ora gula batune sak kebo ngantek, nyalip cangkire ora keren sing jenenge wedangan. Kan begitu Bapak Ibu. Tapi gaya hidup sekarang minum tanpa pakai gula, makan tanpa karbohidrat, makan tanpa lemak. Itu gaya hidup. Gaya hidup orang kaya. Nek kita masih mangan daging nganggo pupu sing andeng-andenge nyendal nganti kene, itu gaya hidup orang miskin Bapak Ibu. Jadi jangan salah. Ini gaya hidup orang miskin. Gaya hidup orang kaya adalah hidup sehat. Nah, dan itu pasti sederhana. Nah, berikutnya jangan sampai Bapak Ibu masuk ke dalam zona pinjaman online. Saya sudah tanya kepada Kominfo, Kepala Kominfo, tolong ada aplikasi enggak untuk ngecek anak buah saya di rekening banknya ini bisa dilihat ada pinjaman online dan judi online atau tidak. Belum dilihat sampun kathah Ibu, katanya begitu. Ini saya menjadi gemetar. Jangan sampai. Seandainya kemarin sudah komitmen kita, mari kita perbaiki hari esok lebih baik daripada hari ini. Kemarin harusnya kita tinggalkan dan hari ini lebih baik. Karena judi online, pinjaman online itu hanya butuh uang yang tidak banyak, dari 500.000, 100.000, kemudian menjadi edik, kecanduan. Seperti orang minum teh, pokoknya esok tangi jenggelep orang ngeteh, bojone diuring-uring. Pokoknya kudu teh kental panas, kan begitu. Wes orang nandur teh, nek orang ngombe teh mumet, iki wes salah ngombe obat kita itu Bapak Ibu. Kita itu nandurnya coklat di Ngelanggeran, tapi para petani coklat kita saya tanya, sudah pernah sampun nate ngunjuk coklat bude? Dereng. Lah nanem tinggi nopo? Disade. Lah nek ngunjuk nopo? Teh. Nanem nopo boten? Boten. Nek boten wedangan kula mumet. Lah iki salah ngombe obat dari awal kok Bapak Ibu. Ora nandur apa sing dipangan, ora mangan apa sing ditandur. Nah ini arahan dari Ngasot Dalem. Berikutnya, mari kita menabung Bapak Ibu. Sekecil apapun. Yo minimal nek ora neng BDG nabung nganggo celengan gambar Semar Bojonegoro gitu Bapak Ibu. Duit receh cemplungke, duit apa cemplungke, udah. Asal udah masuk ke situ kita males arep keliling penyogok itu udah gak mau. Nah itu minimal, kalau tidak mau ya 10.000 atau setiap hari mau beli apa ditahan, kita tabung. Karena menabung salah satu cara untuk mengelola uang, dan dengan menabung kita bisa menjadi pribadi yang hemat dan belajar mengatur keuangan. Sebenarnya ini pelajaran untuk SD loh Bapak Ibu. Asem ini saya harus ngomong di depan P3K paruh waktu. Tapi
ini untuk mengingatkan belakang-belakang saya juga Bapak Ibu. Ini nek ora gek menabung, sebentar lagi purna tugas, saya tambah umur iki saya ora sehat. Lah nek saiki telepon direktur rumah sakit diparani, sesuke nek wis pensiun, rapat RT lupa ora disebut yang terhormat loh Bapak Ibu. Jadi ini harus diingat. Jadi kalau kita sekarang masih menjabat, mari kita syukuri. Besok itu kalau kita sudah pensiun, kita tangi jenggelep lali arak nganggo sepatu dielekke putune. Lho Bapak arak nganti ngantor belum pensiun ndak? Elinge saya nyambut gawe. Nah ini juga penyakit orang tua. Maka menabung bukan hanya untuk Bapak Ibu, untuk saya dan untuk kita semua. Karena menabung itu sebenarnya melatih kesabaran revolusioner Bapak Ibu. Termasuk menabung rindu. Jadi Bapak Ibu nek ndek pacar ki ojo titik video call, gampang pegatan nek ndek bojo. Soalnya rindunya itu tidak tertabung Bapak Ibu. Arak ngamuk video call, kangen video call, maka pernikahan itu rentan. Kenapa Bupati Gunung Kidul hidup sendiri 15 tahun tidak segera mendapat jodoh? Karena syaratnya yang akan naksir saya harus nyurati dikirim yang kantor pos Bapak Ibu. Saya udah bilang, sapa sing seneng karo aku kudu nyurati. Enggak boleh WA, enggak boleh telepon, enggak boleh video call. Modal ora. Ora iso ngecek bupati nake ngopo karo sapa enek ngendi saat itu kan begitu. Lah biasanya laki-laki tidak mau Bapak Ibu. Pingine ngerti karo sapa saiki, mangan enek ngendi kan gitu. Nah, saya syaratnya sing seneng karo aku carane nganggo surat cinta. Terus ngisore didelei pantun 4 kali 4 sama dengan 16. Sempat tidak sempat harus dibalas. Tok nganggo rangko Bapak Ibu. Nah, terus tak bales. Kalau kamu punya keris jangan bunuh ikan hiu. Kalau kamu bisa bahasa Inggris apa artinya I love you? Glundung sing maca langsung klecet orang ngerti tak hapus sih Bapak Ibu. Itu memori kita waktu SMA kalau surat-suratan. Kemudian semua pembiayaan yang Bapak Ibu lakukan harus produktif, jangan konsumtif. Jangan kemudian menitipkan SK di bank untuk beli handphone baru Bapak Ibu. Ini hanya untuk gaya hidup. Saya itu sejak 2019 sudah ditegur anak saya, ibu tuh jadi bupati, Bu. Sekarang itu handphonenya di-upgrade, mosok itu saja. Karena saya terlanjur nyaman, aplikasinya sudah saya hafal, bahkan nyetir karo nomor telepon bisa dan sebagainya karena udah setelannya, saya nggak mau ganti. Dan saya mikir, penting itu bisa untuk membaca WA, untuk komunikasi, video call bisa dan sebagainya. Nah, sekarang saya kemarin diskusi dengan Pak Kepala Dinas Perdagangan Pak Eli. Anak buah saya itu SK-nya itu dibelikan untuk beli iPhone Ibu. Nah, sopowi uang perdagangan sing anak buah itu iPhone. Itu kemarin Pak Eli lapor saya. Artinya dibelikan untuk yang produktif. Boleh dibelikan itu, tapi kalau Bapak Ibu sambil menjadi konten kreator, kemudian mungkin membuat vlog-vlog apa yang menghasilkan uang. Ini perlu untuk pembelajaran kita bersama. Dan mari kita bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Tuhan pun demikian Bapak Ibu. Percayalah, Tuhan tidak selalu mengabulkan apa yang kita minta, tetapi Tuhan selalu mengabulkan apa yang kita butuhkan. Jadi kadang kita memohon, ya Allah, hamba memohon ini itu. Gusti Allah itu ya ngecek, oh kuwi ora dibutuhke. Kuwi hanya diinginkan. Yang dibutuhkan adalah dia itu sehat, dia itu panjang umur, anaknya nanti menjadi orang yang berguna dan sebagainya. Nah, Tuhan pun demikian. Maka kita pun harus bisa membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan, terutama di era digital ini. Dan generasi kuat itu bukan generasi yang paling banyak bisa belanja. Shopee, wah, dong, nah ini kudu ditengeri Pak anak gue. Asal ono aplikasi Muni dicek Pak. Ini mesti langganan, beli online.
jangan lapar mata. Banyak sekali produk-produk yang murah meriah ditawarkan, tetapi sebenarnya kita sudah cukup, tidak perlu lagi untuk membeli. Nah, ini harus hati-hati, karena dengan belanja online ini segala hal mudah, murah, cepat, maka kadang menggoda kita. Kemudian menabung untuk melindungi diri kita dari masa depan. Nah, jadi masa depan kita harus kita backup dengan tabungan, dengan asuransi Bapak Ibu, karena tidak akan selamanya kita sehat, kita kuat, kita tidak tahu bagaimana nasib kita, terutama ibu-ibu. Ibu-ibu ini harus menjadi perempuan yang kuat, yang hebat, yang mandiri, punya cita-cita dan bisa diandalkan. Kenapa perempuan harus kuat? Karena dari rahim ibulah wajah negara kita nanti akan tercermin. Kalau bapak-bapak ini nanti sebentar lagi ngambil rapot bangga, ki anakku juara, anaknya bapaknya kok tulung jenengan geguyu, karena genetik kecerdasan anak itu dari ibunya. Tepuk tangan untuk para perempuan. Ini boleh dicek sekarang di Google, genetik kecerdasan anak itu dari ibu atau bapaknya? Jawabnya ibunya. Nah, maka ibu ini harus kuat, mandiri, punya cita-cita dan bisa diandalkan. Kenapa? Perempuan itu nanti akan hidup sendiri, entah suaminya dipanggil Tuhan atau dipanggil perempuan lain, Bapak Ibu. Nah, jadi kudu persiapan. Saya suaminya dipanggil Tuhan, tapi nih ibu-ibu nggak bisa nganceng bojone, bisa dipanggil perempuan lain, maka perempuan wajibnya kuat, kudu kuat Bapak Ibu, karena anak-anak kita itu pendidikan paling penting dari keluarga, dari ibu, dari bapak, baru sekolah dan lingkungan. Tapi anak kita menjadi apa, orang bekti karo wong tua, anaknya kita menjujak dan sebagainya, itu yang harus ditanyakan diri kita sendiri. Jangan menyalahkan siapapun Bapak Ibu. Kemudian kebebasan dalam bersosial media. Internet bukan hanya memampukan seseorang menggunakan hak berpendapat secara bebas, tetapi juga menyuarakan hak asasi manusia. Tetapi harusnya untuk mendorong ke arah yang lebih baik. Karena bersosial media itu ada diatur haknya Bapak Ibu. Ada Undang-Undang pasal 28E UUD 45, pasal 28F, kemudian freedom of speech ini juga diatur Bapak Ibu. Berbicara untuk mengemukakan pendapat baik di dunia nyata maupun dunia maya adalah hak yang dilindungi oleh negara dan hukum internasional. Dan juga pasal 19 Kovenan Sipil PBB. Tetapi ada batasannya kita bermedsos. Sebagai sesama ASN dilarang menyerang OPD-nya sendiri Bapak Ibu. Nih kemarin Pak Kasatpol PP dan Pak Penebu Karangmojo ini saya WA. Tidak boleh ASN menyerang OPD lain atau OPD-nya sendiri. Kan ada ini, ki aku nyambut gawe ngene, dinas liya ki ngopo wae. Enggak boleh Bapak Ibu. Gunakan yang happy-happy, gembira ria. Tidak untuk menyerang satu dengan yang lain. Kemudian bagaimana etika kita bermedia sosial? Yang jelas kalau Bapak Ibu mau menyampaikan sesuatu itu sebutkan sumbernya untuk menghindari fitnah. Fitnatul asadu minal qatli Bapak Ibu. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan ini penting. Ini nanti ada undang-undang ITE-nya. Menghindari plagiarisme. Jadi undang-undang hak cipta juga. Memastikan fakta. Lor iki enak wong tipe MD misalnya, padahal urip kan gitu, sehingga ada yang klarifikasi, maaf Bapak yang jatuh tadi saya dan saya masih hidup. Ada loh Bapak Ibu yang begitu. Semua udah innalillahi semoga husnul khotimah begitu komentarnya. Nah, ini juga tidak boleh. Menghindari hoax sehingga verifikasi dengan fakta. Tidak menyebarkan konten pornografi. Ini hati-hati para P3K yang saya cintai dan banggakan. Beberapa waktu yang lalu ini ada dari lingkungan kita lali moto dhuwur dikirim nyang grup kantore sik ngisor engko ya dhuwur dilem Bapak Ibu. Aduh, urusannya panjang. Ada lagi yang grup kapanewon emuten botolmu kata
isin tenanan Bapak Ibu. Ini harus hati-hati dipanteng sih. Nek arek dikirim ke jangan salah sasaran. Ini apalagi akhirnya tak pindah Bapak Ibu. Sing jaluk dimut botole Bapak Ibu. Waduh, kono daerah Ucuk pojok sana. Gitu. Nah itu juga ngisor ora ketok dhuwur wae mablak-ablak dilebokke ning grupnya sesama ini. Aduh, kayak di screenshot kirim-kirim ke saya. Nah ini jangan sampai ketemu langsung wae sing penting ora keconangan sing duwe wis paite gitu aja Bapak Ibu. Rasa nambah telepon-teleponan nanti di Setio Kominfo malah tak minta untuk meretas handphone para ASN. Kamu beladak perdana ini, Mas Meneku ini. Mas Meneku ini juga saya minta kenceng nih Mas, jangan sampai kon ngemut botolnya gitu. Jangan langsung tenang. Kapan ewon ini? Kita tunjuk identitasnya. Seko kapan ewon? Kemudian tindak pidana yang menggunakan identitas palsu. Ini juga jangan. Nesu karo wong diebret-ebret ning media sosial nganggo akun palsu. Ini juga bisa ditemukan Bapak Ibu. Karena ini bagian dari manipulasi. Kemudian jangan membagikan informasi pribadi yang sekiranya memang tidak boleh dibuka untuk umum. Rasa diumum-umuke hal-hal yang sekiranya memang kadang Bapak Ibu wong Jawa itu ada hal yang harus disingitke, dirahasiakan. Nah ini jangan, sehingga kita harus bijak dalam berbagi. Jangan ngupload KTP, jangan ngupload ijazah, nomor induk kependudukan itu juga jangan diupload Bapak Ibu. Putra putrinya itu juga kalau belum masanya juga jangan diupload. Makanya di luar itu kan kalau anak kan biasanya di blur. Nah ini yang kadang tidak tahu. Kemudian sama orang atau apa itu yo ojo ngindek-ngindek di foto di upload misalnya, menggunakan bahasa yang sopan atau pakai emot yang lucu, itu kan menyenangkan. Dan yang penting Bapak Ibu, jangan mengganggu suku, agama dan antar golongan. Bupati Gunung Kidul itu belumbungan, nek ngamuk wis ora kelingan apa-apa. Tapi saya udah dipesan oleh Pak kepala UPD saya, Ibu boleh belumbungan tapi jangan di depan masjid. Jadi oh siap, saya gitu. Jadi Ahok itu belumbungan nyinggung soal agama langsung tewas Bapak Ibu sebagai gubernur. Nah jadi belumbungan boleh nek ora kena soal suku, agama dan ras. Nah ini penting karena dampak buruk sosial media itu berhubungan dengan banyak hal. Ada masalah kesehatan, kalau terlalu kita itu edik dengan TikTok, edik dengan konten-konten, itu juga tidak menyehatkan kita. Karena kita mesti turunnya terus terlambat, bangunnya mesti tidak fresh Bapak Ibu. Sakit senengin dulu TikTok kan gitu. Reputasi kita juga bisa rusak karena jejak digital kita itu tidak bisa dihapus. Maka kalau sampai yang kita upload itu hal-hal yang memang tidak menyenangkan, itu bisa dicari lagi Bapak Ibu, diklik untuk dicari, maka bisa merusak reputasi. Sak durunge dadi P3K misalnya biyen dadi opo misalnya gitu, itu bisa dicari Bapak Ibu. Sak durunge dadi bupati biyen tahu nganggo celana pendek pantauan nek pantai sepanjang. Nah, ini Bupati Gunung Kidul Bapak Ibu. Itu bisa dicari. Itu jejak digital. Kemudian membuat edik atau kecanduan. Pokoknya ngopo wae kudu nyekel handphone untuk men-scroll. Ini kecanduan yang tidak kita sadari. Sedangkan kalau pakai Bapak Ibu untuk belajar bahasa Inggris mungkin bermanfaat. Di mana tinggung ini kita belajar bahasa Inggris, bahasa Korea, mengupgrade kemampuan diri dengan adanya media telepon atau internet. Kemudian perundungan cyber, nah ini juga bisa dilakukan dan bisa menekan secara psikologis. Kalau kita punya kesalahan sedikit itu kemudian kita diserang bersama-sama, termasuk kemarin kasus Pak Sahroni, Pak Urbah dan sebagainya, itu kan luar biasa serangannya. Kemudian mengglorifikasi narkoba, ini juga bisa. Dan masalah hubungan, media sosial dapat memicu konflik, ketidaksetiaan dan keretakan hubungan. Iki sing docok reuni, hati-hati Bapak Ibu semua, CLBK. Nah ini seseorang lebaran ini di sini reuni ketemu karo tilas pacari. Bardo Bali yang wilayahnya, wah terus WA malam saya, wah
neng Facebook diupload rangkulan. Ini bisa menyebabkan keretakan dalam rumah tangga. Iki latihannya kudu karo Penewu Karangmojo, Bapak Ibu. Kepiye carane iso ngrumati nganti duwe anak cilik barang ora keconangan, saudara-saudara. Nah, ini berarti medsos ini juga harus berhati-hati. Padahal kita itu reuni mungkin happy-happy, nyanyi biasa, pegangan, ada sentuhan fisik yang mungkin tidak bertendensi apa-apa, tetapi orang mempersepsinya langsung dilingkari, iki bojomu rangkulan karo sapa. Nah, ini berasal dari hal ini, Bapak Ibu. Dan juga banyaknya penipuan. Ini hati-hati. Bapak Ibu bertanya kepada Kominfo, di saat dikirimi link atau apa, kemarin SPPG juga ada yang ketipu, buka link uang MBG hilang 500 juta dari rekening. Ini dilaporkan ke kejaksaan misalnya. Atau Bapak Ibu buka link apa undangan pernikahan atau apa, tiba-tiba rekeningnya hilang. Nggak usah cepet-cepet untuk merespon. Bapak Ibu tuh punya handphone. Hand itu tangan, phone itu telepon genggam, telepon tangan. Bapak Ibu punya hak untuk tidak mengangkat, tidak membalas telepon, dan tidak merespon. Itu haknya Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang marah, kok tak telepon orang diangkat, itu salah membeobat, Bapak Ibu. Tidak boleh. Jadi kita tuh boleh meresponnya lambat, karena kita orang yang bekerja tidak harus selalu kayak saya kayak gini. Mbak ditelepon nanti nangis yang telepon saya, Bapak Ibu. Karena saya tidak pegang handphone. Nanti baru di mobil saya buka. Setengah 3 pagi saya pulang baru saya membalas WA yang tertunda. Saya merespon, makanya kepala OPD saya tuh saiki ngeloni handphone, bukan ngeloni bojone. Karena mikir, oh jojo aku tengah malam bupati ini WA konfirmasi kan begitu. Nah, ini bagian dari pola yang tidak baik, tetapi pola untuk menyelesaikan problem. Berikutnya, peretasan bahwa data pribadi kita bisa diretas dan disebarluaskan, termasuk media sosial bisa menyebabkan kematian. Kok bisa? Dan ada nyetir kalau buka TikTok tabrakan, Bapak Ibu. Nyetir kalau nomor telepon bisa tabrakan. Naik sepeda motor diuyak-uyak, makanya nggak usah buru-buru, Bapak Ibu. Kalau saya sepakat kita bekerja menghubungi lewat ini nggak bisa, pakai cara yang lain, tapi jangan marah dengan orang yang sedang bekerja tidak bisa ditelepon. Kalau perlu memberitahu, nah nelpon aku jam sekian sampai sekian, begitu saja supaya kita juga enak, Bapak Ibu. Toh tidak ada hubungannya dengan kematian kok pekerjaannya, kan begitu, kecuali dicapil kan gitu. Berikutnya, Bapak Ibu, berolahraga. Ini saya kira ini pembekalan paling lengkap. Kepala UPD saya kemarin yang saya rotasi aja nggak selengkap ini. Bahwa raga yang sehat, masyarakat kita berkeadaban. Di sini ada lintasan. Venue ini sudah diperbaiki oleh Pak Kepala Pora. Ada lapangan di alun-alun itu. Kemudian ada tempat-tempat jogging track. Olahraga penting untuk membangun SDM yang sehat, disiplin dan produktif. Jadi kalau dulu itu gaya hidupnya jajan, flexing, sekarang gaya hidup itu olahraga, Bapak Ibu, jalan pagi, nyepeda. Nah, itu gaya hidup modern. Kesehatan jasmani adalah syarat tercapainya masyarakat yang adil dan makmur. Dan kebiasaan hidup yang aktif ini membentuk karakter yang tertib, sportif, dan bisa mengendalikan diri. Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Nek awake dhewe lara, pikirane bubrah. Lara untu gampang ngamuk, Bapak Ibu. Nah, itu esensi dari mensana in corpore sano. Nek badannya sehat, jiwanya ikut sehat. Dan tentu ini sejalan dengan visi Gunung Kidul untuk membangun manusia yang sehat secara fisik dan mental, atau warga sehat, karena pencegahan lebih murah daripada mengobati. Olahraga yang rutin menurunkan risiko penyakit, mengurangi biaya beban kesehatan di rumah sakit dan rumah tangga. Kemudian masyarakat yang sehat itu fondasi keadilan sosial di bidang kesehatan. Jangan lupa Bapak Ibu untuk terus belajar. Dulu kita dalam sekolah diajari utlubul ilma walau bisin, kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Nah, ini diajarkan oleh agama kita. Maka belajarlah sepanjang hayat, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang terus belajar dan berpikir
berpikir. Ini pesan Bung Karno. Dan belajar sepanjang ayat ini kita lakukan karena dunia berubah dengan cepat. Teknologi, ekonomi, sosial berubah dengan pesat. Kalau Bapak Ibu tidak mengikuti semangat zaman, Bapak Ibu akan tergerus oleh zaman. Dan ilmu yang Bapak Ibu terima hari ini bisa tertinggal esok hari. Nah, ini penting. Dan belajar tidak harus di sekolah, tapi syukur-syukur P3K ini nanti pada kuliah, nanti golek beasiswa, bagaimana caranya supaya bisa menjadi pejabat kuliah lagi Bapak Ibu, sekolah dan sekolah. Saya sudah mencontohkan, saya saat ini masih sekolah lagi, nanti lulus dokter saya masih mau sekolah lagi Bapak Ibu, selama usia saya masih ada. Untuk apa? Biar saya kalau bicara itu memang udah kayak orang sekolah kok ngomong sekolah kan begitu. Nanti nek bupati ini dokter, bawah-bawahnya itu pasti harus lebih tinggi kan begitu. Habis itu saya ngambil S2 hukum misalnya, dan S3 hukum dan sebagainya. Karena apa? Ilmu adalah fondasi untuk membantu pola pikir kita, fondasi ilmu dan disiplin, mengasah keterampilan, kemudian ilmu sebagai alat perjuangan, dan dari pengetahuan kita akan mempunyai keahlian yang nyata. Berikutnya soal kebencanaan. Bencana itu menguji solidaritas. Kita harus peka, belajar dari bencana. Di mana? Di lingkungan kita. Ada banjir di wilayah kita, di RT kita, kemudian ada tanah longsor. Respon cepat dan empatik dari Bapak Ibu kita butuhkan, karena kecerdasan sosial itu terlihat dari kemampuan hadir dalam membantu sesama. Nah, refleks kita dalam membantu sesama itu adalah ciri kecerdasan sosial Bapak Ibu. Kemudian mari kita melayani berbasis nurani, karena tidak semua kebutuhan warga itu tersampaikan secara formal, dan aparatur dituntut untuk mau mendengar, memahami, dan merespon, serta kebijakan dan layanan harus berangkat dari realitas warga. Bagaimana realitas warga itu, maka kebijakan dan layanan kita berikan. Dan juga peka terhadap masyarakat. Ini masyarakat itu sekarang kondisinya lagi dia senang judi online, senang nomor bantuan sosial. Nah, kita harus peka dengan hal itu. Kita harus bagaimana? Edukasi. Saya memang suka duwe mobil, duwe motor, duwe berlian, nek jagung kuwi gendane tekan cangklaan ning nomor bansos, ya kita edukasi Bapak Ibu. Jadi kita harus peka. Tuhan tidak selalu ada di istana, tetapi Tuhan itu berada di gubuk si miskin Bapak Ibu. Maka nilai spiritual dalam pengabdian harus ditingkatkan. Pengabdian ASN adalah amanah, bukan pekerjaan. Esok mangkat sore pulang tidak Bapak Ibu, itu adalah amanah. Maka spiritual menuntun aparatur untuk melayani dengan tulus. Jadi nanti nek penting menep sarang spiritualnya asah, maka Bapak Ibu akan bisa melayani dengan tulus. Piramida integritas P3K yang pertama itu paling puncak adalah kepercayaan publik. Kemudian berikutnya profesionalisme Bapak Ibu dan wibawa. Nek perlu boleh dukun menarake wibawa, menora DC. Kae besi bis ingah gitu Bapak Ibu. Boleh akeh sing gede marake wibawa, kaya lurah genjan kaya akeh gede-gede. Gitu. Wong perlu ngono wis ngerti dhisik kan gitu. Wong Jawa kan senengane klinik-klinikan. Piye jadi pemimpin sing wibawa, jadi ASN sing wibawa, baru berbicara masyarakat diam mendengarkan, baru datang mereka mengikuti. Nah, itu profesionalisme dan wibawa. Yang ketiga, menolak penyalahgunaan. Itu juga bagian dari budaya. Menyalahgunakan jabatan kekuasaan jangan kita lakukan. Berikutnya piramida yang di bawahnya adalah kejujuran dan tanggung jawab. Betul, asal Bapak Ibu itu jujur, tanggung jawab, selamat di dunia akhirat. Dan keselarasan berpikir. Bagaimana kita berpikir yang baik, berperasaan yang baik, berbicara yang baik, dan berperilaku yang baik. Caturmurti itu akan mengantarkan kita kepada sekti tanpa haji, ngluruk tanpa bolo, menang tanpa soraki. Itu nek wis pikirane apik, perasaane apik, omongane apik, lan kelakuannya
ngono kuwi wis ora iso dikalahke siapapun. Wis bagus, pinter, duwe duit, basa krama ngilmu dardiane. Wis ora rak duwe ruang rak ngelek-elek. Ayu, pinter, solehah, duwe duit, duwe jabatan, wes yang lain nggak bisa apa-apa. Itu sekti tanpa haji, ngluruk tanpa bolo, menang tanpa lagi. Bung Karno mengajarkan kepada kita, jikalau aku misalnya diberikan 2 hidup oleh Tuhan, maka 2 hidup ini pun akan aku persembahkan kepada tanah air dan bangsa. Demikian ajaran dari Bung Karno sebagai penutup arahan di pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan berkah, taufik, hidayah, inayahnya kepada kita semua, utamanya kepada P3K Waktu, untuk mengabdi kepada bangsa dan negara dan Gunung Kidul yang lebih makmur dan berkeadaban. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita bersama memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Ibu Adina AMSE. Disilakan. Bapak Ibu saudara-saudara, untuk menempatkan, kita akan melanjutkan pekerjaan. Selamat bertugas dan semangat untuk membangun Gunung Kidul yang lebih baik. Siap Bapak Ibu semua? Terima kasih. Saiki gak rampung pirang dino. Lah ya semen. Bagi kok.